Kuasa hukum perlihatkan luka anak polisi yang diduga dianiaya Supriyani. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan memperlihatkan bukti luka murid yang diduga menjadi korban penganiayaan Supriyani. Adapun bukti itu diperlihatkan Andri usai sidang ketiga pada Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024, kemarin. Dalam bukti tersebut, luka korban terlihat sejajar di bagian paha belakang. Melihat bukti luka, Andri meragukan bahwa penyebabnya adalah karena dipukul menggunakan sapu lidi oleh kliennya. Sebab berdasarkan saksi anak, mereka tidak pernah mendengar korban menjerit atau kesakitan ketika dipukul. Padahal jika melihat dari penampakan lukanya, korban akan mengalami jeritan atau paling tidak akan berteriak. Bunyi sapu juga tidak terdengar sama sekali, kata Andri. Andri menyampaikan berdasarkan keterangan saksi anak, Supriyani memukul dari atas dengan gagang sapu. Jika dari atas, maka gagang sapunya akan miring, dan saat terkena bagian tubuh, maka bekas lukanya akan terlihat miring, bukan sejajar. Sehingga, bukti luka yang ada, tidak sesuai dengan penjelasan para saksi anak. Kemudian, terungkap fakta bahwa korban dipukul dalam posisi berdiri, yang di depannya ada meja, dan di belakangnya ada kursi. Kursi tersebut setinggi bahu korban jika sedang duduk, sehingga jika korban berdiri, maka kursi itu akan menutupi paha korban. Kalau kita lihat bekas luka, itu lukanya sejajar di paha, makanya itu yang aneh kalau kita lihat. Bagaimana caranya dia dipukul sejajar di paha, padahal di belakang ada penghalang sandaran kursi, jelas Andri. Supriyani harus ngaku pukul murid. Supriyani, 38, guru honorer sekolah dasar di Bianto, Konawe Selatan, Konsel. Sulawesi Tenggara, Sultra, menolak restoratif justice untuk menyelesaikan kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Restoratif justice atau keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya, biasanya melalui mediasi. Tujuannya adalah untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan, bukan pembalasan. Restoratif justice berbeda dengan hukum pidana yang memandang kejahatan sebagai masalah negara. Restoratif justice memandang kejahatan sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Hanya saja ada persyaratan tertentu untuk terpenuhinya upaya penyelesaian kasus pidana melalui restoratif justice. Dalam kasus yang menjerat Supriyani, upaya mediasi telah beberapa kali dilakukan, namun tidak menemukan titik temu antara orang tua murid dan Supriyani yang dituduh memukul murid tersebut. Bahkan orang tua murid masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan, bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu, kata Samsudin, kuasa hukum Supriyani, ketika dikonfirmasi seusai sidang, dikutip bangkapos.com dari tribunsultra.com. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice, salah satunya Supriyani harus mengakui perbuatannya. Makanya tidak ada titik temu, karena Ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu, aniaya murid, katanya. Sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya, termasuk adanya permintaan uang damai dan Supriyani diminta mundur menjadi guru. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, katanya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sempat mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda Wibowo Hashim, untuk meminta maaf. Aibda Wibowo Hashim menjabat Kanit Intel Polsek Baito. Menurut cerita Kastiran, 38, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun merasa tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun, orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kastiran mengatakan, ia mulanya mendapat panggilan dari penyidik di Polsek Baito pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Ketika itu polisi meminta kontak Supriyani.
Polisi pun memberitahu Katiran bahwa istrinya dilaporkan salah satu orang tua murid karena dituduh melakukan pemukulan kepada muridnya. Supriyani merupakan guru honorer di SDN 4 Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Di situ bapak murid itu bilang, kalau tidak bisa diselesaikan, akan ditempuh jalur hukum, kata Kastiran. Pada Senin, tanggal 29 April tahun 2024, Supriyani dipanggil sebagai terlapor ke Polsek Baito. Dia dimintai keterangan terkait kejadian yang dituduhkan. Supriyani kembali menegaskan dia tidak tahu karena memang tidak pernah melakukannya. Polisi lalu memeriksa guru-guru lainnya. Para guru mengaku tidak tahu pemukulan yang dituduhkan. Mereka menduga luka tersebut terjadi akibat bermain. Di balik kasusnya yang saat ini sedang berjalan, Supriyani, guru honorer ini tengah mendapat perhatian khusus. Supriyani, guru di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mendapat perhatian khusus dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah alias Kemendikdasmen. Kemendikdasmen turut menangani kasus tersebut dan merencanakan pengangkatan Supriyani sebagai guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias P3K melalui jalur afirmasi. Hal itu disampaikan oleh Mendikdasmen Profesor Abdul Mutimbet pada Rabu 23 Oktober 2024. Ternyata Supriyani kini diketahui tengah mengikuti seleksi P3K guru. Supriyani pun akan langsung diterima melalui jalur afirmasi. Selain itu, Muti menambahkan hal ini juga sudah dikondisikan dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Profesor Dr. Nunuk Suryani, MPD. Saat kasus guru Supriyani ini mencuat, Muti langsung berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderalistio Sigit Prabowo. Bukan untuk kasus hukumnya, karena wewenang itu di luar wewenang Mendikdasmen. Namun karena peristiwanya terjadi di sekolah dan menyangkut guru, maka Kemendikdasmen langsung turun tangan. Kasus Supriyani kini sudah dilimpahkan ke Kejari Konsel dan tinggal menunggu persidangan di pengadilan negeri. Saat ditemui di LBH Hamis Sultra, Supriyani mengaku tidak pernah melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan keluarga korban. Karena pada Rabu 24 April 2024 lalu, ia sedang mengajar di kelas 1B. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruang kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan hari itu. Kondisi dan nasib anak polisi Aibda Wibowo Hashim yang mengaku dianiaya guru honorer bernama Supriyani belakangan jadi sorotan. Pasca kasus dugaan penganiayaan tersebut viral, anak polisi berinisial D, 6, itu rupanya tak lagi bersekolah. Hal itu lantaran D dikeluarkan dari sekolah gara-gara pihak sekolah membantah bahwa Supriyani telah memukuli D. Seperti diketahui, guru Supriyani dibela Asosiasi Guru di Kecamatan Baito, PGRI juga memuat ultimatum keras untuk terduga korban yakni D. Lantaran surat tersebut beredar dan diterima keluarga Aibda Wibowo Hashim, masa depan korban kini terancam karena belum bisa bersekolah lagi. Pasca kasusnya viral, D terduga korban juga sering bertanya ke ibunya soal nasibnya. D bahkan sempat curhat ke sang ibu soal alasan kenapa ia tidak bersekolah lagi, padahal D harusnya mengenyam pendidikan di kelas 1 SD. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta, ya. Jadi itu semua pelanggaran prosedur, ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu, supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan.
penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang dia kan bisa teman-teman lihat semua ya posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh, kemudian ada beberapa paha dalam luka. Guru Supriyani menjalani sidang ketiga di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Selasa, 29 Oktober 2024. Sidang dimulai pukul 9.40 WITA beragendakan pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim memutuskan sidang kasus guru honorer Supriyani yang dituduh aniaya anak polisi dilanjutkan. Ketua Majelis Hakim, Stevie Rosano dan Hakim anggota Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jati dalam putusan selanya menolak eksepsi dari kuasa hukum Supriyani. Usai pembacaan putusan sela tersebut dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Jaksa hadirkan 8 saksi, 3 diantaranya anak JPU langsung menghadirkan 8 saksi dalam persidangan tersebut. Dari 8 saksi dihadirkan, 3 diantaranya anak-anak atau masih di bawah umur, sehingga sidang di PN Andoolo berlangsung tertutup. Geger, mobil yang biasa ditumpangi guru honorer Supriyani ditembak oleh OTK. Dalam foto yang beredar kaca mobil tersebut pecah. Noval, pakar forensik lulusan S2 Ilmu Forensik Unair, ungkapkan hasil analisisnya tentang tembakan pada mobil yang ditumpangi guru Supriyani. Mobil tersebut adalah mobil dinas Camat Baito di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Pada hari Senin, 28/10, sekitar pukul 14.30 WITA, kaca mobil Daihatsu Terios itu pecah karena diduga ditembak. Saat itu mobil membawa PJ. Kepala Desa Ahwangguluri, Herwan Malengga, yang akan kembali ke kediamannya, Noval lantas menganalisis penyebab pecahnya kaca. Dia menyebut ada 2 kemungkinan perihal penyebabnya, yakni diketapel menggunakan kelereng atau ditembak dengan softgun. Noval meragukan kaca mobil itu pecah karena lemparan batu.